Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valda Apriani Wijayanti dari perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahmana Balista, Desi Erviana, dan Lutfiana. Yang pertama yaitu tentang judul proyek STEM yang dipilih yaitu pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Sumber yang eh, itu adalah di link tersebut. Kemudian tujuan metode pembelajaran STM bertujuan untuk membantu siswa supaya lebih mudah untuk beradaptasi dengan zaman yang serba cepat. Kemudian dengan penerapan pembelajaran STM, siswa tidak hanya menghafal, pembelajaran mengutamakan HOTS yang lebih berpusat pada pemecahan masalah. Kemudian deskripsi IPA atau ilmu pengetahuan alam pada sekolah dasar merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting dipelajari. Pasalnya, dalam pendidikan, sains dapat menjadi salah satu bekal teknik bagi para peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Kemampuan literasi peserta didik ditingkatkan melalui pembelajaran IPA untuk siswa SD dengan menggunakan pendekatan STIM. STIM adalah metode pembelajaran yang saat ini terus meningkat populasinya untuk memberikan referensi lebih besar pada pembelajaran IPA di SD. Guru dapat menggunakan metode STEM, pasalnya metode ini membahas dunia dan masalah-masalah nyata bagi siswa dan masyarakat. Berikut hal-hal pokok yang harus guru SD pahami. Yang pertama yaitu pembelajaran harus berfokus pada isu atau masalah nyata. Yang kedua yaitu kegiatan harus bersifat inquiry. Kemudian yang ketiga yaitu metode dikembangkan dengan proses perancangan rekayasa. Yang keempat, metode ini harus menerapkan sains serta matematika secara kreatif, efektif, dan kontekstual. Yang kelima, menggunakan jawaban jamak dari para peserta didik dan memperbaiki setiap kegagalan dari pembelajaran. Yang keenam, kegiatan pembelajaran dirancang untuk membangun kemampuan bekerja sama. Kemudian, implementasi STM pembelajaran IPA di SD, yaitu contohnya yaitu yang pertama sudut pandang sains. Guru akan menjelaskan bagaimana gitar bisa berirama. Kemudian dari sudut pandang teknologi, yaitu guru akan menerangkan cara membuat gitar secara sederhana. Untuk sudut pandang energi, yaitu guru akan mengutarakan cara mengatur senar atau karet pada gitar supaya dapat menghasilkan suara yang pas, Pak, yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu sudut pada matematis. Guru dapat menjelaskan menghitung harga bahan material yang dibutuhkan untuk membuat gitar. Yang selanjutnya yaitu sesudah uh, integrasi. Yang pertama, pada pembelajaran IPA, yaitu otentik proyek. Yang pertama, pengantar, pemahaman awal siswa tentang bunyi dan getaran. Yang kedua, pembelajaran STEM, penjelasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika terkait gitar. Yang ketiga, proses pembuatan gitar. Yang keempat, eksperimen, eksplorasi bunyi yang dihasilkan oleh berbagai senar pada gitar. Yang kelima, presentasi. Siswa mempresentasikan temuan mereka. Kemudian, tujuan pembelajaran yaitu membahas prinsip sains di balik bunyi dan getaran pada gitar, menerapkan konsep teknologi dengan membuat model gitar, dan yang ketiga mengenalkan prinsip rekayasa, yang kelima mengaplikasikan konsep matematika dalam mengukur dan menghitung parameter gitar. Kemudian driving question, bagaimana bunyi dihasilkan oleh gitar dan bagaimana konsep STEM terkait dapat diterapkan dalam memahami dan membuat alat musik tersebut. Produk akhir yaitu membuat alat musik gitar sederhana dari kardus dan karet. Untuk selanjutnya yaitu pembuatan model gitar menggunakan bahan sederhana, eksplorasi bunyi, dan mengukur panjang dan lebar gitar untuk menerapkan konsep matematika. Asesmen yaitu penilaian berdasarkan presentasi siswa, partisipasi dalam kegiatan eksperimen, dan pemahaman konsep STEM yang diaplikasikan. Kemudian yang dibutuhkan yaitu bahan, kemudian alat, kemudian materi pembelajaran STEM yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu integrasi CT dalam proyek STEM, yaitu abstraksi. Siswa dapat melakukan abstraksi konsep bunyi dan getaran pada
gitar. Kemudian algoritma yaitu siswa dapat merancang langkah-langkah dalam membuat model gitar. Komunikasi yaitu presentasi siswa memperkuat keterampilan komunikasi mereka. Kondisional logis pemahaman siswa tentang hubungan antara senar dan bunyi. Yang selanjutnya yaitu pengumpulan data eksperimen untuk mengumpulkan data tentang bunyi gitar. Struktur data, analisis dan referensi yaitu data analisis data ekspresi bunyi gitar. Dekomposisi pemahaman konsep-konsep gitar dan hubungannya. Kemudian ada pengenalan pola yaitu mengidentifikasikan pola bunyi yang dihasilkan oleh berbagai senar. Kemudian ada modeling dan simulasi. Yaitu sebelum integrasi CT dalam proyek, fokus materi yaitu proyek STIM mungkin lebih fokus pada konsep ilmiah, teknologi, rekayasa, dan matematik. Terus pengembangan keterampilan pemecahan masalah dan penerapan konsep teknis mungkin menjadi fokus utama. Yang kedua yaitu metode pengajaran.